Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sedang berada pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Jumu'ah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai dari menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin." Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang sebelumnya diceritakan bahwa mereka mengaku sebagai wali-wali Allah, dan mereka ditantang jika mereka benar wali Allah, maka berangan-anganlah untuk segera diwafatkan agar segera untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi para walinya. Tetapi karena pengakuan bahwa mereka adalah wali Allah itu adalah pengakuan yang dusta, yang tidak terbuktikan dalam bentuk amalan, maka Allah Subhanahu wa taala juga memastikan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak mungkin, mereka tidak akan berangan-angan untuk segera diwafatkan bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang melakukan kezaliman. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari catatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu nama Allah yang sering diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran, yaitu Al-Alim. Dan penyebutan Al-Alim ini di dalamnya terdapat pengingat dan peringatan kepada kita semua bahwa apapun yang kita kerjakan itu tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dituntut dari kita semua untuk selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan berpengaruh pada amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, ketika seseorang merasa terawasi, maka perasaan terawasi tersebut akan menjadi faktor penting di dalam ia mengamalkan suatu amalan yang baik dan menghindarkan dirinya dari amalan-amalan yang buruk. Sama persis dalam urusan-urusan duniawi. Ya, ketika seorang bekerja di suatu kantor atau di suatu perusahaan dan di situ terdapat kamera yang mengawasi, maka tentu pegawai di tempat tersebut akan bekerja dengan sungguh-sungguh karena merasa terawasi. Ya, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tingkatan tertinggi bagi seseorang di dalam menjalankan agama itu diistilahkan dengan al-ihsan.
Ya, jadi ada al-Islam, al-iman, tingkatan tertingginya itu adalah al-ihsan, yaitu seseorang yang ketika melakukan suatu kebaikan ia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan dia bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan suatu kebaikan sehingga tidak lagi tersibukkan untuk mencari penilaian manusia. Yang dia cari adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suratul Baqarah ya, di sana juga disebutkan ayat yang semakna dengan ayat ini ya, bahwa mereka tidak akan, orang-orang Yahudi tidak akan mengangan-angankan untuk segera diwafatkan. Bahkan mereka adalah manusia-manusia yang berusaha lari dari kematian. Mereka adalah orang-orang yang mengangankan agar dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Ya, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya, dan engkau akan mendapati mereka sebagai manusia yang sangat gigih untuk mendapatkan perpanjangan umur ya, meskipun sampai 1000 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat tadi, dalam lanjutan ayat dalam surah Al-Jumu'ah, qul innal mauta allati tafirruna min fa innahu mulaqikum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian, qul innal mauta alladzi tafirruna min, sesungguhnya kematian yang kalian itu berlari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menjumpai kalian, pasti akan mendatangi kalian. Ya, itu suatu hal yang tidak akan mungkin meleset ya, ketika seseorang telah tiba waktu untuk diwafatkan, maka pasti dia akan meninggal. Tidak akan telat meskipun beberapa saat, dan tidak akan cepat meskipun hanya beberapa saat. Dia akan datang tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya di ayat yang lain disebutkan bahwa kematian itu adalah al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang meyakinkan. Yang meyakinkan dimaksudkan di situ adalah kematian, karena kedatangannya sesuatu yang diyakini oleh seluruh manusia. Ya, jadi tidak ada manusia yang kekal. Ya, dan itu adalah kenyataan yang terlihat. Ya, sehingga tidak ada yang bisa mengingkari bahwa kematian itu pasti kedatangannya. Fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah kalian meninggal, maka akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, yang zat yang mengetahui perkara yang nampak dan perkara yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu kemudian kalian akan diberitahu tentang amalan-amalan yang kalian telah kerjakan ketika masih berada di dunia. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna dzalika la yunjihim bal la budda an yulaqihim al-maut. Jadi upaya mereka berlari dari kematian itu tidak akan menyelamatkan mereka. Dan ini yang menjadi salah satu keyakinan bagi seorang muslim. Ya, kita dituntut untuk berikhtiar. Ya, ketika kita sakit kita diperintahkan berikhtiar, tetapi di saat yang sama kita juga meyakini bahwa kematian ketika dia akan tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Karenanya ketika ada keluarga kita, orang dekat kita, orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah,
maka yang diperintahkan kepada kita adalah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita dari Allah, milik Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Bal la budda an yulaqihim al-mautul ladzi qad hatamahu Allahu 'alal ibadi wa katabahu 'alaihim. Ya, pasti, suatu kepastian bahwa kematian itu akan menemui mereka, dan itu adalah ketetapan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'dal mauti wa istikmalil ajali yuraddul khalqu kulluhum yawmal qiyamah ila alimil ghaibi wasyahadah. Jadi setelah seseorang menyempurnakan jatah umurnya, mengambil semua jatah rezekinya di dunia, maka dia diwafatkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunabbihum bima kanu ya'malun min khairin wa syarr, qalilin wa katsir. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan balasan atas apa yang telah ia kerjakan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan, dan semuanya akan terlihat. Sekecil apapun keburukan itu akan terlihat, sekecil apapun kebaikan itu akan terlihat. Karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim meremehkan kebaikan, sebagaimana juga kita dilarang meremehkan keburukan. Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Meski kebaikan itu berupa engkau bermuka ceria di hadapan saudaramu. Ya, kemudian berkaitan dengan keburukan, Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa yang dianggap sepele. Ya, karena sekecil apapun dia akan diperlihatkan. Hanya saja ada yang diampuni dan ada juga yang dihukum disebabkan oleh dosa yang pernah dia perbuat. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya, ayat yang berkaitan tentang pelaksanaan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik, meninggalkan jual beli itu lebih baik daripada tetap berjual beli jika kalian mengetahui. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman yang terkena kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, yaitu orang yang mukim, sehat, laki-laki, dan orang merdeka. Orang yang pada dirinya terdapat kriteria ini, maka wajib hukumnya untuk datang menghadiri salat Jumat. Orang yang sedang safar, ada uzur, ya, boleh, ya, untuk tidak salat Jumat dan melaksanakan salat zuhur. Orang yang sedang sakit juga mendapatkan uzur. Para wanita juga tidak termasuk yang dipanggil. Meskipun kalau misalnya datang, boleh sah salatnya, sah salat Jumatnya. Jadi diperintahkan orang-orang beriman yang memenuhi syarat untuk hadir salat Jumat. Dan bukan sekedar hadir, ya, tapi wal mubadaratu ilaiha, dan bersegera, ya, bersegera untuk hadir. Karena ketika seseorang bersegera menghadiri salat Jumat, meskipun salat Jumatnya belum ditunaikan, tapi dia bersegera, maka banyak pahala kebaikan, banyak pahala yang akan dia dapatkan.
Ya, di antaranya digambarkan orang yang datang lebih awal seperti berkurban dengan unta, demikian seterusnya, berkurban dengan sapi, kambing dan seterusnya. Min hini yunada laha was-sa'yu ilaiha wal muradu bis-sa'yi huna al-mubadaratu ilaiha. Ya, jadi ketika sudah ada panggilan, ya, maka kita bersegera, ya, bersegera untuk datang menghadiri salat Jumat. Dan as-sa'yu yang secara bahasa itu adalah lari-lari kecil, seperti orang yang sa'i di antara Safa dan Marwah. Tetapi di sini bukan itu maknanya. Maknanya adalah bersegera. Karena berangkat ke masjid itu diperintahkan berangkat dengan tenang, tidak boleh terburu-buru. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memerintahkan agar kita berjalan dengan tenang ketika menuju ke masjid. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Ya, jadi tidak ada sunnahnya, anjurannya untuk kita terburu-buru. Karena kalau kita dapati semua rakaat, alhamdulillah. Ketika tidak kita dapati sebagian rakaat, maka kita sempurnakan. Ya, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, di sini yang disebutkan jual beli, tapi masuk di dalamnya seluruh bentuk kesibukan yang sedang dijalani oleh manusia di saat panggilan salat Jumat itu telah menggema. Ya, ketika sudah ada panggilan, maka wajib hukumnya untuk ditinggalkan semua aktivitas. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa pada hari Jumat di masa itu para sahabat tetap melakukan aktivitas. Ya, melakukan jual beli, melakukan aktivitas-aktivitas keduniaan. Wadarul bai', yani utrukul bai' idza nudiya lis-salati wamdu ilaiha. Ya, tinggalkan jual beli. Meskipun pada saat itu mungkin banyak pembeli, ya, atau kalau segera meninggalkan jual beli khawatir barang dagangannya tidak laku. Bisikan-bisikan seperti itu sangat mungkin muncul dalam pikiran seseorang, baik ketika salat Jumat atau salat-salat 5 waktu ketika azan berkumandang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa inna dzalikum khairul lakum min ishtighalikum bil bai'. Meninggalkan jual beli meskipun menjanjikan keuntungan, tapi menghadiri salat Jumat itu jauh lebih baik. Karena kalau dibandingkan antara keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi, ya tentunya keuntungan ukhrawi yang lebih baik daripada keuntungan duniawi. Nah, di sini ada keuntungan duniawi, yaitu keuntungan yang didapatkan dari jual beli. Kemudian ada keuntungan ukhrawi berupa menghadiri salat Jumat. Nah, orang Islam diajarkan, ya, bahwa keuntungan ukhrawi harus selalu menjadi prioritas, karena itu sudah pasti lebih baik. Tidak ada jaminan bahwa keuntungan yang kita dapatkan yang bersifat duniawi tetapi dengan meninggalkan suatu perintah itu akan bermanfaat pada diri kita. Mungkin di saat dia mendapatkan keuntungan, dia merasa dapat keuntungan. Tetapi siapa yang tahu bahwa ternyata keuntungan yang dia dapatkan disebabkan meninggalkan suatu perintah justru menjadi sumber kerugian. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia sakit, mentakdirkan dia terkena musibah, sehingga apa yang dia dapatkan, ya, keuntungan yang dia dapatkan dari meninggalkan suatu kewajiban itu akhirnya pergi lagi, ya, hilang dalam sekejap. Di lain pihak ada orang yang mungkin secara nominal yang dia dapatkan tidak sebanyak yang meninggalkan perintah, tetapi dia dalam keadaan aman, ya, tidak ada hal-hal yang mesti dia biayai, sehingga uang yang dia dapatkan bisa dia gunakan. Ya, jadi sebenarnya keuntungan yang bersifat duniawi itu akan menjadi milik kita itu kalau kita
memanfaatkan keuntungan tersebut pada hal-hal yang bermanfaat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat harta yang engkau miliki itu adalah yang engkau pakai sampai dia rusak, ya, yang engkau sedekahkan, ya. Itulah hakikat harta yang kita miliki. Adapun ada uang kita yang tersimpan, belum tentu itu adalah milik kita. Selama belum kita manfaatkan, maka belum tentu itu adalah milik kita. Bisa saja dicuri orang, bisa saja kita ada masalah sehingga kita harus keluarkan harta itu, kita berikan kepada orang lain. Ya, karenanya dalam kondisi kita diperhadapkan oleh pilihan-pilihan antara keuntungan duniawi dan ukhrawi, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dzalikum khairul lakum. Keuntungan ukhrawi itu jauh lebih baik. Tetapi in kuntum ta'lamun. Seorang bisa memiliki penilaian seperti itu, bisa melihat bahwa keuntungan ukhrawi itu jauh lebih baik jika dia adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang beriman, kuat keimanannya, meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di bagian akhir daripada ayat ini, ya, terdapat pembelajaran yang sangat berharga, yang sangat tepat untuk selalu kita jadikan sebagai bahan renungan, bahwa yang kita prioritaskan dalam hidup ini adalah meraih keuntungan yang bersifat ukhrawi tanpa melupakan, ya, tanpa melupakan mencari keuntungan yang bersifat duniawi. Yang penting ikhtiar usaha mencari keuntungan bersifat duniawi itu tidak melalaikan kita dari perintah-perintah Allah. Karenanya setelah ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau salat sudah ditunaikan, kewajiban kalian kepada Allah sudah kalian tunaikan, maka silakan kembali lagi bertebaran di muka bumi untuk bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.